Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya. Dan nama saya Kalista Salsabila. Kami dari mahasiswa keperawatan Fakultas Universitas Indonesia Angkatan 2022 Ingin mempraktikkan mengenai SDIDTK dan juga HETS. Selamat menyaksikan. Baik. Ini mana? Ini apa? Perkenalkan, nama saya Widyawati Syukur. Pada video kali ini saya ingin mempraktikkan SDIDTK pada anak usia 3 tahun. Berdasarkan panduan SDIDTK, jenis deteksi dini tumbuh kembang anak untuk anak usia 3 tahun antara lain bisa lihat di tabel ini. Baik pada anak usia 3 tahun atau 36 bulan, untuk pemeriksaan deteksi dini penyimpangan pertumbuhannya terdapat BB per U, PB per U atau TB per U, BB per PB atau TB per PB, IMT per U, LK dan LK. Kemudian untuk deteksi dini penyimpangan perkembangannya, di antara lain terdapat KPSP, TDD, pemeriksaan pupil mata dan TDL. Kemudian yang terakhir untuk deteksi dini penyimpangan perilaku emosional, ini dilakukan apabila terdapat indikasi pada anak, di antara lain KMPE dan GPPH. Pada video ini, sesi video atau scene video akan dibagi menjadi pemeriksaan fisik, plotting hasil dan interpretasi hasil antropometri, kemudian melakukan pengkajian asupan makan, kemudian deteksi dini penyimpangan perkembangan menggunakan KPSP, TDD dan pemeriksaan pupil mata dan TDL, dan deteksi dini penyimpangan perilaku emosional jika terdapat indikasi. Kemudian di bagian akhir terdapat evaluasi dan rencana tindak lanjut hasil pengkajian deteksi dini. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Widyawati Syukur. Hari ini saya ingin mempraktikkan SDIDTK, stimulasi deteksi intervensi tumbuh kembang anak. Bersama siapa, Dek? Namanya? Iya. Syakira. Usianya berapa? 3 tahun. Baik, setelah ini saya akan memulai pemeriksaannya. Baik, pemeriksaan pertama, pemeriksaan berat badan. Ayo, Dek, Syakira, ayo kita periksa berat badan. Oke. Hasilnya pemeriksaannya 12 kg. Sekarang pemeriksaan tinggi badan. Adek Syakira bisa berdiri tegak. Kakinya boleh diturunkan. Oke ya, ngadap ke depan ya, Dek. Oke, kita ukur dulu. Baik. Oke. Tinggi badan Adek Syakira 97,5. Oke, Lila anak 17 cm, berarti lingkarnya dari 6,5 ya. Dihitung. Oke, habis itu setelah tahu titiknya baru diukur. Iya, Adek. Lingkar lengan atasnya adalah 14,5 cm. Baik, sekarang lingkar kepalanya. Boleh minum kepalanya? Oke, kita ukur ya kepalanya adiknya. Oke.
tingkat kepalanya 47 cm. Oke. Lila anak 17 cm. Berarti lingkarnya dari 6,5 ya. Dihitung. Oke, habis itu setelah tahu titiknya baru diukur. Iya, Adek. Saya kira kalau makan lancar nggak Bu? Apa Makannya nggak begitu sih, kadang dikit, kadang mau, kadang enggak. kadang dikit, kadang dikit. Makannya berapa kali sehari Bu dalam sehari? Makannya kadang 3, kadang 2, tergantung dia menurutnya. Oke. Makannya makan kayak ikan gitu, maksudnya ikut Iya. keluarga atau ada makanannya sendiri? Ya makan hidupin keluarga aja, makan nasi sama ikan. Ada makan kalau snack ada nggak Bu? Atau dia makan berat aja gitu? Enggak, snack juga ngemil dia. Oke. Oke. Makannya sendiri atau dibantu Bu? Makannya dibantu sih, belum bisa sendiri. Ada alergi makan nggak Bu? Misalnya ada dia punya alergi makan apa Enggak ada. Oh, udah nggak ada. Enggak ada. Oke. Oke, baik Ibu, pengajiannya sudah selesai. Sekarang melakukan pemeriksaan KPSP untuk usia anak 3 tahun. KPSP yakni Questionnaire Pre-Screening Perkembangan. Dan alat yang dibutuhkan untuk usia ini adalah 6 buah kubus, bola tenis, tapi kami ganti sini dengan bola kertas. Terus ada kertas dan pensil. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Windy, saya mahasiswa keperawatan dari Universitas Indonesia Bu. Ibu bisa disebutkan nama anaknya siapa terus usianya? Ya baik, nama anak saya namanya Safira, umurnya 3 tahun. Oke, baik Ibu. Ibu, ini kita bakal ngelakuin kuesioner perkembangan. Mungkin Ibu bisa tolong jawab iya atau tidak ya Bu. Iya. Baik, kalau anaknya bisa kalau dalam kegiatan sehari-hari bisa diminta tolongin gitu, kalau misalnya tolong ambilin air minum dan Oh, bisa. iya. Terus bisa ini nggak Bu, kalau sehari-hari dia ngegosok giginya pakai bantuan atau Enggak, udah udah sendiri. Oke. Terus kalau pakai pakaian udah bisa sendiri atau dibantu? Udah bisa sendiri, kadang bisa sendiri, kadang dibantu. Oke, baik. Baik Ibu, kuesionernya sudah selesai, makasih. Iya, sama-sama. Baik, untuk pemeriksaan pertama, anak diminta untuk menyusun 6 buah kubus satu persatu tanpa menjatuhkan kubus tersebut. Desya kira bisa susun ini jadi tingkat tinggi. Coba. Kayak gini maksudnya, disusun gitu. Terus disusun gitu. Nah, iya. Nggak apa-apa, ulangin aja. Oke. Lagi. Oke. Baik, yeay. Adik diminta untuk menggambar garis sepanjang 2,5 cm. Adik Syakira, lihat kakak ya. Adik Syakira bisa bikin garis seperti ini.
Coba. Kayak gini bisa tidak? Oke, coba. Oh, nggak bisa. Mau coba sekali lagi di sini? Iya. Oke. Hebat deh Shakira. Oke. Oke, sekarang kami meminta anak untuk menyebutkan 4 gambar di antara gambar yang ada di sini. Oke, baik, ada Shakira tahu ini apa? Orang, betul. Ini? Betul, anjing. Ini? Betul, ini? Baik, ini satu lagi. Oke, betul sekali. Ada Shakira bisa menyebutkan 4 ini. Baik, pemeriksaan selanjutnya adalah meminta Dek Shakira untuk melempar bola dengan lurus ke arah saya sejauh 1,5 meter. Ini Dek Shakira. Lemparnya yang keras aja ya, nggak masalah kakaknya. Oke. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan terakhir, meminta Adik Shakira untuk loncat melompati bagian lembar kertas dengan mengangkat kedua kakinya secara bersamaan tanpa didahului lari. Oke, Dek Shakira lihat kami dia. Ayo kita berdiri. Ayo. Sini, Dek Shakira di sini. Bisa seperti ini tidak? Hop. Coba. Oke, tos. Ya. Baik Bu, pengkajian hari ini sudah selesai. Shakira anaknya sehat hasil pengkajiannya. Terus mungkin makanannya nanti lebih sering lagi ya, jangan nggak makan, maksudnya jangan pilih-pilih makanan gitu. Baik Iya, Bu, makasih. permisi. Iya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke evaluasi untuk pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh teman saya, yaitu pemeriksaan SD TK kepada anak tetangganya yang berusia 3 tahun. Pemeriksaan yang sudah teman saya lakukan sudah sangat baik dan sesuai dengan apa yang sudah kami pelajari, yaitu kita mengecek dari antropometrinya terlebih dahulu, dari berat badan, tinggi badan, dan pemeriksaan lainnya. Lalu kita mengecek dari pola makan anaknya tersebut kepada kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya, yaitu kepada ibunya. Dan terakhir adalah kita melakukan tes apabila adanya penyimpangan terhadap pertumbuhan dan tumbuh kembang anak tersebut menggunakan KPSP untuk usia 36 bulan. Dari hasil antropometrinya, anak mengarah ke gizi yang buruk. Untuk hasil pola pengkajian kepada orang tuanya juga sudah sangat baik karena sudah menerapkan teknik terapeutik kepada orang tuanya dengan baik, memvalidasi semua yang orang tuanya katakan. Namun alangkah baiknya setelah mendengarkan semua keluhan dan juga informasi yang diberikan oleh ibu tersebut, kita juga dapat memberikan edukasi singkat terkait dengan kondisi anaknya. Mungkin agak sulit karena itu sesama tetangga, tetapi mungkin kita bisa memberitahukan dengan lebih baik dengan menggunakan bahasa yang lebih mudah diterima oleh ibu tersebut supaya mengetahui bagaimana kondisi anaknya dan dapat melakukan perubahan terhadap kondisi tersebut. Dan terakhir, dari hasil KPSP yang sudah dilakukan oleh teman saya, tidak ditemukan adanya penyimpangan terhadap anak tersebut. Oleh karena itu kesimpulannya hanya berada pada pola makan anak tersebut, di mana anak tersebut makan dengan pola makan yang sedikit. Mungkin kita dapat memberikan variasi-variasi makanan kepada ibunya yang dapat ibunya coba kelak nantinya, dan juga bisa memberikan edukasi terkait makan bergizi dan juga kebutuhan makanan kepada anak tersebut. Sekian dan terima kasih.